Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feranina Putri Haidir dari kelas HE20X Blended Learning Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dari mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen mengampu Dr. Maslihati Nurhidayati SHMH. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan lintas negara. Dalam hal ini, mengenai pengertian hukum internasional ada hukum internasional publik. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan batas negara yang bukan bersifat perdata. Yang dimaksud dengan bukan bersifat perdata artinya mengatur hubungan antara negara, bukan mengatur hubungan antar perorangan. Hukum internasional juga dapat dikatakan sebagai hukum bangsa-bangsa yang dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan atau aturan yang berlaku dalam hubungan antar raja terdahulu. Dalam perkembangan sampai masa sekarang, hukum internasional juga dikatakan sebagai hukum antar bangsa atau hukum antar negara yang akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuk yang modern sebagai negara nasional. Teori dualisme. Teori dualisme bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme. Yang pertama, sumber hukum. Sumber hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional. Yang kedua, subjek hukum. Subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata ataupun hukum publik, sedangkan hukum internasional adalah negara. Yang ketiga, struktur hukum. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya adalah mahkamah dan organ eksekutif yang hanya dapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional. Yang keempat, kenyataan. Pada dasar keabsahannya dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional. Dengan demikian, hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional. Yang kedua, teori monisme. Didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hierarkis. Menurut aliran monisme, primat hukum nasional, hukum internasional berasal dari hukum nasional. Contohnya adalah hukum yang tumbuh dari praktik negara-negara. Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional, maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik, hukum nasional yang diutamakan. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara. Yang kedua, dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara. Segi penting hukum internasional mempunyai beberapa segi penting seperti prinsip kesepakatan bersama atau principle of mutual consent, prinsip timbal balik atau principle of reciprocity, prinsip komunikasi bebas atau principle of free communication, prinsip tidak diganggu gugat atau principle of inviolability, prinsip layak dan umum atau prinsip of reasonable and normal, prinsip eksteritorial atau prinsip of extraterritoriality, dan prinsip-prinsip lain yang penting bagi hubungan diplomatik antar negara.
Maka hukum internasional memberikan implementasi hukum bagi para pelanggarnya. Unsur-unsur terpenting dari hukum internasional yang pertama, objek dari hukum internasional ialah badan hukum internasional yaitu negara dan organisasi internasional. Yang kedua, hubungan yang terjalin antar badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam skop wilayah tertentu. Ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri. Dan yang terakhir, kaidah hukum internasional ialah kaidah wajib, seperti layaknya semua kaidah hukum. Dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaidah internasional yang berlaku di negara tanpa memiliki sifat wajib seperti lip service dan adat kebiasaan internasional. Kesimpulannya adalah terdapat dua paham tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Hakikat hukum nasional berbeda dengan hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Kedua, paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Dan yang terakhir ada implikasi. Hubungan hukum internasional dan hubungan nasional berimplikasi pada berfokusnya organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara. Dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu, pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan oleh undang-undang.